Melihat bunker persembunyian tentara Jepang di Mbai, kenapa tidak terawat? Mentari baru menyapa tanah Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores, NTT. Pagi itu, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2019, kota yang masih banyak areal persawahan ini terasa panas menyengat meski baru pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hari itu, Mongabai Indonesia menelusuri jejak bangsa Jepang di Nagekeo ditemani Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo Ndoma Andreas Korsini, Staf Dinas Pariwisata Christian Melang dan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo Wilbrodu Selasa. Bicara Mbai tentu tak lepas dari sejarah di mana kota ini dahulu sempat dijadikan sebagai markas bagi tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Diduga kuat tentara Jepang mulai menetap di Mbai sekitar tahun 1943. Dalam buku terkenal berjudul I Remember Flores, yang diterbitkan pertama kali tahun 1957 oleh sebuah penerbit di Amerika Serikat bernama Farrar, Straus, and Cudahy, New York, Kapten Tasuku Sato menulis memoarnya tentang keindahan Pulau Flores. Kota Mbai berada di pesisir pantai utara Pulau Flores. Deretan perbukitan dengan padang savananya memagari kota ini di arah selatan. Saat musim kemarau, rerumputan mengering terlihat indah dalam balutan warna coklat tua. Tempat persembunyian hamparan sawah menyambut saat tiba di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa. Masih di kota Mbai, lokasi gua atau bunker Jepang ini berjarak ratusan meter saja dari Jalan Nasional Trans Utara Flores. Di sebuah bukit tandus bernama Sangatoro berketinggian sekitar 20 meter, terdapat 6 bunker. Bunker pertama berada di sisi timur bukit, persis di ujung jalan, tepat di samping pohon asam. 2 bunker lainnya berjarak sekitar 100 meter sebelah barat bunker pertama. 1 lubang di sebelah barat lagi tapi sudah tertutup tanah. Lubang ini bentuknya melingkar dengan diameter 8 meter dan panjang 12 meter. Ketiga lubang ini tidak saling berhubungan, kata Christian Melang, Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo. Christian menjelaskan berdasarkan penuturan seorang tukang masak tentara Jepang saat itu, bunker digunakan tentara bersembunyi sehingga terdapat gundukan tanah di depan bunker. Tanah itu sempat akan dikeruk tetapi seorang arkeolog dari Pemprov NTT melarang karena merupakan bagian dari lubang. Sedangkan Wilbrodu Selasa, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo mengatakan di Sangatoro sendiri total ada 6 bunker. Dari data yang ada, dia memaparkan ada bunker terpanjang 28 meter, lebar 2 meter dan tinggi 4 meter. Bunker terpendek ada 2 dengan panjang 1 meter, lebarnya masing-masing 1,5 meter dan 5 meter serta tinggi 2 meter. 2 bunker lainnya sepanjang 23 meter dan 25 meter. Berjarak sekitar 400 meter dari Bukit Sangatoro ke arah selatan, terdapat sebuah bukit. Penduduk menamainya Okisato. Terdapat 6 bunker mengelilingi bukit. 1 lubang menghadap ke timur setinggi 1,5 meter. Mulut bunker pernah disemen dan mulai tertutup tanah yang tergerus air dari bibir bunker. Bunker terpanjang 45 meter dengan lebar 2,15 meter dan tinggi 2 meter. Sementara lubang terpendek sepanjang 13 meter. Lebar 2,16 meter dan tinggi 2 meter. Semuanya dalam keadaan baik. Bunker Jepang di Okisato dipergunakan sebagai tempat untuk pertemuan dan apel pagi. Kalau di Sangatoro dan Kobafesa merupakan tempat persembunyian, tuturnya. Sering dikunjungi perjalanan berlanjut ke arah timur kota Mbai menuju sebuah bunker lagi yang lebih terawat dan selalu dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Bunker itu berada di Bukit Rane, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa. Terdapat pohon asam dan pepohonan lainnya yang bisa dihitung dengan jari. Hanya rerumputan yang tampak mengering terhampar di sekeliling bukit. Wisatawan sering datang ke tempat ini. Pernah ada penanaman pohon namun warga membakar lahan sehingga pepohonan pun ikut terbakar. Tak heran bukit ini tampak gersang, kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo Ndoma Andreas Korsini. Ribuan wisatawan berkunjung ke bunker ini. Dulunya bunker Jepang ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Setelah pemekaran dinas, wewenangnya dialihkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Willy Brodus mengatakan di Kobafesa ada 3 lubang di mana 1 lubang berhubungan dengan yang lainnya dan satunya terpisah.
Panjang lubang 22 meter, lebar 2 meter dan tinggi 2 meter. Satu bunker berfungsi sebagai lubang pengintai musuh dengan panjang 1 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 2 meter. Mongabai Indonesia mencoba masuk ke bunker itu di sisi timur dan keluar di sisi barat. Tembok bunker bagian dalam terlihat kokoh termasuk pintu bunker. Mata air bunker Jepang lainnya terdapat di Okiwajo Desa Aeramau sebanyak 3 bunker serta di Woloputih Kelurahan Lape ada 4 bunker. Willy Brodus katakan, di Woloputih ada 1 lubang yang ada sumur di dalamnya. Airnya sampai saat ini tetap ada meskipun musim kemarau dan dipergunakan warga untuk minum ternak. 1 tempat untuk ibadah di dalamnya ada mesbah dan mimbar serta ada tangga di samping aulanya. Bunker ini tergolong paling lebar dan tinggi. Tuturnya, 1 bunker yang dijadikan tempat ibadah panjangnya mencapai 20 meter dengan lebar 16 meter serta tinggi 15 meter. Tempat semacam aula ini diperkirakan bisa menampung hingga 100 orang. Total terdapat 22 lubang atau bunker Jepang di Nagakeo dan penyebaran buah Jepang di kota Mbai terbanyak di Kelurahan Lape sebab dekat dengan bandar udara yang dikenal dengan nama Surabaya II. Permasalahan tanah menjadi permasalahan pelik sehingga pemerintah kesulitan menata bunker Jepang ini. Hanya 1 di Kobavesa yang sudah ada penyerahan tanahnya oleh suku kepada pemerintah, sebut Christian. Rata-rata bagian dalam bunker Jepang ini dindingnya tidak diplester atau dibiarkan bergelombang namun sepertinya disemen. Ada lubang yang sudah disemen halus dan terlihat sangat licin. Sayang sekali, andaikan bunker Jepang yang merupakan situs bersejarah ini ditata menarik, tentu bisa juga menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi wisatawan.